Halo, perkenalkan saya Nurmala Zanetti NIM 402222163. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen risiko. Manajemen risiko mungkin bukan hal asing bagi kita semua. Setiap hari, secara sadar atau tidak, kita menghadapi berbagai risiko mulai dari risiko kecil seperti terlambat bangun, sampai risiko besar seperti kehilangan pekerjaan atau masalah keuangan. Namun, di dunia perbankan, risiko yang dihadapi jauh lebih kompleks dan berdampak besar, terutama risiko likuiditas. Bayangkan sebuah bank tiba-tiba kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya. Apa yang akan terjadi? Risiko likuiditas ini terjadi ketika sebuah bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang jika tidak dikelola dengan baik bisa berujung pada krisis yang merugikan banyak pihak. Di video kali ini, saya akan menggali lebih dalam tentang bagaimana manajemen risiko berperan sebagai alat penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan meminimalisir risiko likuiditas. Jadi, risiko adalah sebuah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Lalu, apa sih manajemen risiko itu? Jadi, manajemen risiko adalah sebuah rangkaian atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengendalikan risiko yang biasanya timbul akibat kegiatan suatu bank. Nah, di dalam perbankan itu sendiri, terdapat berbagai jenis risiko, mulai dari risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko reputasi. Yang pertama ada risiko kredit. Jadi, risiko kredit itu muncul akibat kegagalan seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur. Nah, faktor yang mempengaruhi risiko kredit ini ada faktor eksternal dan faktor kondisi finansial dari seorang debitur serta kondisi ekonomi. Yang kedua ada risiko likuiditas. Jadi, risiko likuiditas adalah sebuah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Penyebabnya itu ada manajemen kas yang buruk atau mungkin gangguan ekonomi yang tak terduga. Yang ketiga, ada risiko reputasi. Nah, risiko reputasi ini muncul akibat adanya persepsi negatif terkait kegiatan usaha pada perbankan itu sendiri. Risiko reputasi ini mengakibatkan penurunan kepercayaan suatu pemangku kepentingan atau para stakeholder. Lalu yang keempat, ada risiko operasional. Risiko ini itu muncul akibat proses internal yang tidak memadai atau human error dan kegagalan sistem. Dan yang terakhir, ada risiko pasar. Risiko ini timbul akibat perubahan kondisi pasar seperti perubahan harga saham, nilai tukar, atau mungkin suku bunga itu sendiri. Dalam mengelola likuiditas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu posisi likuiditas harian atau mingguan yang harus dijaga sesuai dengan ketentuan dari bank sentral. Yang kedua yaitu memelihara alat likuiditas secukupnya. Yang ketiga ada mengoperasikan kelebihan likuiditas secara efektif. Dan yang terakhir ada menentukan besarnya reserve yang diperlukan dalam primary reserve atau secondary reserve. Tujuan pengelolaan risiko likuiditas ini ada banyak. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Yang kedua ada mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Dan yang ketiga untuk menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu kan sangat penting bagi sebuah perbankan karena manajemen risiko itu digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menilai dari sebuah risiko yang terjadi. Nah, langkah yang pertama yang akan dilakukan yaitu mengidentifikasi dan pengukuran risiko. Dalam hal ini, kita harus mengidentifikasi apa saja penyebab terjadinya risiko tersebut. Kemudian, kita menganalisis dampaknya, apa yang akan terjadi ketika risiko tersebut terjadi. Dan yang terakhir, ada penilaian, yaitu untuk menilai seberapa besar sih dampak dari risiko tersebut. Dan yang kedua, ada penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
Dalam hal ini, kita harus mengetahui strategi apa yang kita lakukan untuk mengurangi dampak tersebut. Yang ketiga, ada pengelolaan aset dan liabilitas. Dan yang keempat, ada pelaporan dan monitoring secara ketat. Dalam hal ini, kita harus melakukan evaluasi secara berkala terkait kinerja dari manajemen risiko. Dan yang terakhir, ada kepatuhan terhadap regulasi.